Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmadi. Di sini saya akan membahas tentang paper-paper yang mengenai Scrum Project Management. Oke, yang pertama itu tentang perancangan sistem informasi monitoring proyek pembangunan software dengan pendekatan CBSA yang dibuat oleh dosen kita sendiri, yaitu Ibu Wina Witanti dan Falaha. Penjelasan dari paper ini yaitu saat ini adopsi metode Agile dalam pembangunan software sudah banyak dilakukan baik oleh kelompok developer kecil maupun besar. Salah satu metode Agile yang cukup populer digunakan adalah Scrum. Penggunaan Scrum sudah dikenal cukup luas oleh kalangan developer di Indonesia. Namun, dalam pengelolaan dan monitoring proyek, banyak tim pengembang masih menggunakan perangkat yang terpisah-pisah dan aplikasi monitor proyek yang pada saat ini belum dapat mengadopsi proses atau event dan artefak pada Scrum. Atas dasar permasalahan tersebut, dipandang perlu merancang sistem monitoring proyek pembangunan software berbasis Scrum sehingga memudahkan dalam realisasi pembangunan sistem. Perancangan software ini dilakukan dengan pendekatan komponen based software engineering atau disingkat CBSA dengan tujuan agar tersedia rancangan komponen sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pemantauan proyek pembangunan software sesuai dengan pendekatan Scrum. Sekaligus komponen yang dapat digunakan ulang reusable komponen hasil penelitian berupa tersedianya rancangan arsitektur sistem berbasis komponen yang siap diimplementasikan. Penjelasan pada paper 2 yaitu metode Agile adalah metode manajemen pengembangan perangkat lunak yang muncul sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap metode waterfall. Metode ini diterapkan secara luas di perusahaan perangkat lunak berskala besar karena keunggulannya yang menekankan pada layanan berorientasi daripada pendekatan air terjun. Salah satu kerangka kerja metode tangkas adalah Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang berfokus pada manajemen pengembangan perangkat lunak pada kinerja tim pengembangan sebagai satu unit yang bekerja bersama secara tak terpisahkan. Iterasi item produk, peningkatan produk dan kolaborasi dengan pelanggan. Dalam Scrum, persyaratan produk fleksibel karena tidak lengkap pada awal proyek, tetapi pada setiap iterasi karena pelanggan umumnya sulit untuk mengekspresikan kebutuhan mereka secara eksplisit. Namun, bagaimana efektivitas Scrum meningkatkan produktivitas perangkat lunak? Dalam makalah ini, kami mengusulkan studi literatur tentang implementasi Scrum dari beberapa artikel yang mempertimbangkan sumber daya, biaya, waktu, dan kompleksitas sistem untuk meminimalkan masalah pengembangan perangkat lunak. Hasil telah membuktikan bahwa Scrum dapat meningkatkan produktivitas perangkat lunak, tetapi dengan beberapa tantangan seperti bagaimana mengatur keterampilan tim, kendala budaya dan skenario perusahaan yang berbeda, termasuk masalah komunikasi antara tim yang sering terkendala karena banyaknya tim dan tim tersebar di beberapa lokasi. Yang pertama itu pendahuluan. Scrum merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan proyek pembangunan software atau aplikasi yang cukup populer. Saat ini Scrum menempati posisi sebagai metode Agile yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan metode-metode Agile lainnya seperti Kanban, Crystal, XP, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, Scrum sudah banyak digunakan, baik pada perusahaan pengembangan berskala besar maupun tingkatan startup. Demikian halnya dengan pihak pengguna, sudah banyak yang meminta pengelolaan proyek pembangunan software dilaksanakan dengan pendekatan Scrum. Waktu pengembangan yang relatif singkat serta sifat proyek yang dianggap lebih adaptif menyebabkan Scrum menjadi salah satu metode yang sangat banyak penggemarnya saat ini. Di lain pihak, proyek pembangunan yang dikelola dengan pendekatan Scrum juga memahami kendala. Salah satunya adalah kendala untuk memonitoring perkembangan proyek.
Scrum memiliki acara atau event yang berupa Daily Scrum, serta sprint retrospektif yang dapat digunakan untuk memonitoring perkembangan proyek. Event ini berupa pertemuan singkat di mana tim Scrum mendiskusikan hasil pekerjaan serta merancang kegiatan berikutnya. Namun, monitoring kemajuan proyek belum dilengkapi dengan tool khusus sehingga pencatatan progres, grafik penugasan, dan lain-lain masih dilakukan secara terpisah-pisah pada beberapa file. Misalnya, dokumen ataupun kertas kerja elektronik atau spreadsheet. Pengelolaan yang terpisah-pisah ini menyulitkan seorang Scrum Master untuk menganalisis dan memberikan laporan yang komprehensif kepada pemilik pekerjaan. Sejauh ini, belum ada artikel penelitian yang membahas tentang pembangunan aplikasi monitoring proyek penggunaan Scrum. Pada umumnya aplikasi atau sistem informasi monitoring proyek dibangun tidak spesifik untuk pendekatan Scrum. Beberapa penelitian terkait misalnya sistem monitoring kegiatan proyek pengembangan pemancar sinyal BTS yang digunakan untuk memonitoring pekerjaan pembangunan infrastruktur, dan sistem monitoring pengembangan software yang dilakukan pada tahap development tidak sampai tahap pengujian ataupun implementasi. Sedangkan implementasi kerangka kerja Scrum sendiri juga pernah diulas pada beberapa artikel seperti Rizaldi dan kawan-kawan. Atas dasar masalah tersebut, dipandang perlu untuk membangun sebuah aplikasi untuk memonitoring proyek pembangunan software yang dikelola dengan pendekatan Scrum. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu Scrum Master serta anggota tim developer untuk membagi-bagi pekerjaan, melaporkan progres, serta memonitoring progres pekerjaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu Component Based Software Engineering. Pada penelitian ini, perancangan sistem dilakukan dengan pendekatan Component Based Software Engineering atau disingkat CBSE. Pada CBSE, komponen adalah objek pada software yang dapat berinteraksi dengan komponen lain, dan pada objek tersebut tercakup sekumpulan fungsionalitas atau fungsionalitas tertentu. Proses CBSE sendiri melibatkan 6 langkah, yaitu menentukan kebutuhan sistem, mengidentifikasi komponen, yang ketiga memodifikasi requirement untuk mencari komponen, yang keempat perancangan arsitektur, yang kelima mengidentifikasi kandidat komponen, yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Tahapan yang dilakukan pada perancangan komponen sistem ini mengikuti langkah-langkah CBSE, adaptasi CBSE seperti yang dikemukakan oleh Daniels. Namun pada artikel ini bahasan dibatasi hingga contoh spesifikasi komponen. Contoh kasus yang akan digunakan adalah sistem informasi monitoring progres proyek perangkat lunak di PTX. Proses pembangunan software di PTX sudah menggunakan pendekatan Scrum, dan hingga saat ini PTX belum memiliki sistem untuk memonitoring perkembangan proyek-proyek tersebut. Pendahuluan. Banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang software engineering berlomba-lomba menghasilkan berkualitas dan tepat guna dengan produktivitas yang juga cepat. Untuk membuat produk software seperti itu, perusahaan tentu tidak membutuhkan seseorang yang hanya berprofesi sebagai programmer, desainer, analisis database, dan analisis sistem saja, melainkan membutuhkan peran software engineering yang memiliki semua keahlian itu dalam membangun dan mengelola analisa kebutuhan dan teknik pemodelan yang baik. Selain itu, software engineering memerlukan keahlian lebih dalam hal memahami SDLC atau Software Development Life Cycle sebagai alur siklus proses pengembangan software. Standar umum DLC yang digunakan adalah Swagbook. Pada level tertentu, seorang software engineering juga dituntut untuk menguasai manajemen proyek pengembangan software. Kompleksitas dalam pengembangan software dari tahun ke tahun semakin kompleks dan jauh lebih kompleks dibandingkan pada saat awal software bermunculan. Untuk itulah para ahli berusaha menyusun berbagai metodologi untuk mengoptimalkan manajemen pengembangan software
agar dapat menghasilkan produk software yang sesuai dengan tuntutan pengembangan zaman, tergantung rekomendasi dari keahlian dan pengalaman software engineering dalam mengembangkan sebuah proyek pengembangan software. Berdasarkan survei yang dinyatakan komunitas Scrum, bahwa Scrum Framework mulai mendominasi di industri software di beberapa dekade terakhir. Dan yang paling penting adalah fleksibilitas. Scrum bukanlah tools programming, tetapi lebih sebagai framework berbasis agile berdasarkan berbagai tim berkolaborasi dan berinteraksi dalam sebuah proyek sebagai satu kesatuan unit, instrumental, produk, dan proses interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai alternatif lain dari pendekatan tradisional seperti waterfall yang seringkali mengarang ke manajemen sekuensial, dalam penerapannya dibutuhkan tahapan-tahapan yang terdiri dari produk backlog, selected product backlog, sprint backlog, dan new function. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka framework ini perlu diperkenalkan secara mendalam sebagai proses pembelajaran setiap individu dalam memahami dan mengimplementasi Scrum secara nyata dalam manajemen proyek software. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka ini yaitu yang pertama yaitu dasar metode Agile. Metode Agile adalah salah satu alternatif metode manajemen pengembangan software yang muncul sebagai jawaban atas kelemahan metode waterfall yang masih menekankan tahapan proyek yang sekuensial atau tertutup, cenderung statis, penuh dokumentasi, integrasi hanya di akhir sistem, low response terhadap perubahan persyaratan, serta interaksi pelanggan yang sedikit dalam mereview sistem. Dasar utama metode Agile adalah adanya kolaborasi tim yang efektif dan efisien, proses interaksi yang fleksibel, sedikit dokumentasi, respon yang cepat terhadap pemerintahan pelanggan, dan pelanggan lebih banyak terlibat dalam pengembangan produk. Dengan metode ini memungkinkan tim membuat software, mengembangkan software yang mudah, mengalami perubahan, dan memiliki persyaratan yang masih samar sehingga dihasilkan software yang reliable dan nilai-nilai jual tinggi. Yang kedua itu Scrum Framework. Scrum didefinisikan sebagai metode Agile untuk mengelola pengembangan software yang mengikuti paradigma object oriented. Dalam Scrum tidak ada pembagian atau pemisahan divisi secara jelas seperti pada metode waterfall. Misalnya divisi requirement, divisi programmer, divisi desain, divisi database, divisi analis sistem, divisi tester, dan sebagainya. Yang ada hanyalah software engineering dalam tim yang bekerja sebagai satu kesatuan selama proses pengembangan software, yang memiliki peran tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan dalam Scrum. Setidaknya ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan Scrum Framework, yaitu produk backlog, sprint, dan tim Scrum. Produk backlog merupakan serangkaian garis besar item dalam produk software yang akan dikonversi ke dalam Scrum, mengasumsi bahwa analisis, desain, dan proses pengembangan produk pada fase tertentu menjadi tidak terduga. Untuk itu, tim perlu menghasilkan beberapa sprint dengan respon atau umpan balik yang sering antara produk owner dengan pelanggan sampai produk siap. Di dalam tahapan ketiga ini, fase pre-game. Dalam fase ini, yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini berdasarkan pada penerapan metode SLR sebagai suatu cara untuk melakukan ulasan penelitian dengan melakukan klasifikasi dan perbandingan terhadap beberapa penelitian yang telah ada, baik berupa artikel, jurnal, atau konferensi. Penelitian ini memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu rencana review yang mendefinisikan protokol review untuk menentukan pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu implementasi, dibutuhkan kriteria
inklusi dan eksklusi untuk mendapatkan kriteria atau kunci utama yang menghubungkan dengan pertanyaan penelitian. 3 yaitu dokumentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang diperoleh dari setiap ulasan berupa ringkasan. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Setelah ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi dan pemilihan jurnal berdasarkan abstrak yang dibaca, maka didapatkan 4 jurnal atau conference yang relevan untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut dan dijadikan pembahasan penelitian. Ini menerapkan Scrum Framework tersebut, tim proyek berhasil membuat sebuah produk software yaitu Java Sniper sesuai jadwal. Tim mendemonstrasikan produk akhir kepada pemesan selaku penilai. Tim juga membandingkan efisiensi produk mereka dengan kode ulasan populer yang telah. Yang ketiga yaitu implementasi framework kode igniter dan RESTful API pada sistem informasi manajemen. Penjelasan dari paper ini yaitu kerangka kerja PHP sering digunakan pada skala menengah dan besar, tapi juga sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi skala kecil. Yang ketiga yaitu hasil dan diskusi. Dalam makalah ini menggunakan RESTful API untuk menyatakan bahwa kerangka kerja PHP memiliki fitur yang memuaskan. Sebagai besar programmer web tergantung pada dijalankan oleh kode igniter sebagai mesin primer dan menambahkan jQuery untuk membuat tampilan lebih responsif dalam hal pengguna dan membuat antarmuka sesuai dengan smartphone mobile. Klien di sini adalah pengguna yang akan mengakses sistem, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Yang keempat yaitu kesimpulan. Framework kode igniter menggabungkan dengan RESTful API menunjukkan sistem manajemen proyek akhir integrasi yang lebih baik, menambahkan dengan antarmuka responsi yang menarik dengan jQuery, membuat aplikasi ini tampak hebat berdasarkan konversi SUS untuk setiap responden untuk mendapatkan nilai SUS rata. Ringkasan jumlah nilai SUS dibagi dengan 100 responden, nilai SUS rata mencapai 80,88. Nilai hasil tes SUS dianggap baik nilai jika di atas 68. Hal ini dapat disimpulkan untuk mengukur kegunaan bahwa sistem yang telah dikembangkan memiliki hasil yang sangat baik. Dan selanjutnya yaitu tentang tingkatan PMBOK dengan membandingkan dengan P2M, ECB, French 2, Standar Manajemen Proyek, AMP, dan Scrum. Penjelasan dari proyek ini yaitu meningkatkan dan memperkaya panduan untuk Badan Pengetahuan Manajemen Proyek. Tujuan dari paper ini yaitu meningkatkan dan memperkaya panduan untuk Badan Pengetahuan Manajemen Proyek. Edisi keempat, Manajemen Proyek Institusi PMI dengan membandingkan dan membedakannya dengan standar berikut. Yang pertama yaitu Asosiasi Manajemen Proyek Internasional IPMA International Competition Baseline versi 3.0 dan artikel terkait. Yang kedua yaitu Asosiasi untuk Manajemen Proyek APM Badan Pengetahuan BOK edisi kelima, Badan Profesional Inggris untuk profesional proyek dan artikel terkait. Yang ketiga yaitu Perencanaan Proyek dan Manajemen Proyek V2M volume 1 2 Booklet 2003 Asosiasi Jepang dan artikel terkait. Nomor 4 yaitu proyek di lingkungan terkendali Kantor Perdagangan Pemerintah OGC dan artikel terkait. Yang kelima itu Scrum Agile Standar untuk laporan proyek untuk setiap standar, kekuatan pendorong untuk penerapannya, kontennya, sinergi dan perbedaan dengan PMBOK dicatat pada tingkat tinggi. Kompetensi dan kata kunci baru dari setiap standar diidentifikasi yang tidak tercakup atau diilustrasikan secara memadai. Yang kelima yaitu analisa kritis dari proyek Scrum metodologi manajemen.
Penjelasan dari paper ini yaitu mempertimbangkan perubahan cepat dalam lingkungan ekonomi dan teknologi organisasi ditempatkan di bawah tekanan yang meningkat untuk kelincahan dan efisiensi. Sebagai akibatnya, struktur tradisional cenderung digantikan oleh struktur yang lebih baru, fleksibel, disesuaikan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Berkenaan dengan teknologi informasi, khususnya ilmu manajemen proyek, telah menjadi sangat penting. Makalah ini secara kritis menganalisis salah satu teknologi manajemen proyek paling modern di bidang ini, Scrum, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Makalah ini relevan dari perspektif ilmiah karena dapat dianggap sebagai titik awal bagi para peneliti yang mencari metodologi manajemen proyek. Makalah ini juga relevan bagi para praktisi dengan menghadirkan manfaat utama dan kerugian menggunakan Scrum di perusahaan teknologi informasi.